told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Rangkaian seri balap Moto3 Catalan resmi dimulai hari ini. Pebalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, turun ke lintasan untuk menjalani sesi free practice 1 dalam kondisi cuaca yang terpantau berawan namun tetap kering. Mengawali sesi dengan optimis, Veda Ega langsung memacu motornya untuk beradaptasi dengan karakter sirkuit. Pada putaran pembuka, ia mencatatkan waktu 1 menit 54,946 detik. Tak butuh waktu lama, Veda berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 52,334 detik yang sempat membawanya merangsek ke deretan 10 besar pebalap tercepat di awal sesi. Memasuki pertengahan sesi, Veda Ega kembali memperbaiki torehan waktunya menjadi 1 menit 51,481 detik. Namun, persaingan di kelas MotoGP memang sangat ketat. Di saat yang sama, pebalap lain seperti Alvaro Charpe mulai menunjukkan dominasinya dengan mencetak waktu 1 menit 49,861 detik. Veda terus berusaha menembus batas 1 menit 50 detik. Meski sempat mempertajam waktu ke 1 menit 51,143 detik, posisi Veda justru melorot ke urutan 22 seiring dengan pebalap lain yang juga meningkatkan ritme mereka. Hakim Danish pun muncul sebagai yang tercepat dengan torehan 1 menit 49,142 detik. Menjelang akhir sesi, Veda akhirnya mampu menembus catatan 1 menit 50,984 detik. Kendati demikian, ia memutuskan kembali ke pit. Langkah ini tampaknya diambil untuk mencari setelan motor yang lebih pas guna menghadapi sesi praktis selanjutnya, yang akan sangat krusial menentukan apakah ia harus memulai kualifikasi dari Q1 atau langsung lolos ke Q2. Danish kian tak terbendung dengan catatan waktu 1 menit 48,783 detik. Sementara Veda tertahan di posisi 23 dengan selisih sekitar 2,2 detik. Upaya terakhir Veda membuahkan hasil dengan catatan 1 menit 50,142 detik. Namun ia tetap berada di posisi ke-23 saat bendera finish dikibarkan. Hasil akhir FP1 menunjukkan dominasi Danish yang menutup sesi dengan waktu tercepat 1 menit 47,4 detik. Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri sesi pembuka ini di urutan ke-23 dengan selisih 2,664 detik dari pemimpin lomba. Di sisi lain, Veda Ega Pratama siap menghadapi seri ke-6 Moto3 Catalunya pada pekan ini 16 hingga 17 Mei 2026. Sirkuit Barcelona Catalunya terkenal dengan lintasan lurusnya yang panjang, tikungan yang mengalir, dan sektor teknis yang menantang. Hal itu menjadikan Catalan GP sebagai salah satu akhir pekan paling menantang dalam setahun. Veda Pratama yang membela Honda Tim Asia bakal berusaha konsistensi dan adaptasi untuk meraih hasil terbaik di Moto3 Catalunya 2026. Setelah Le Mans, saya merasa sangat termotivasi dan percaya diri. Hasil di Prancis penting bagi saya karena menunjukkan bahwa kami terus meningkat dari balapan ke balapan dan bahwa kami dapat bertarung di barisan depan bahkan dalam kondisi sulit. Buka Veda Pratama dikutip dari This Why, Kamis 14 Mei 2026. Sementara itu, finish keempat di balapan Grand Prix Basah pertama itu memberinya banyak kepercayaan diri. Tetapi pada saat yang sama saya tahu masih banyak yang perlu ditingkatkan. Veda juga optimistis sirkuit Catalunya merupakan sirkuit favoritnya sepanjang karir balapnya di ajang internasional. Barcelona adalah sirkuit yang saya sukai dan di mana banyak pembalap sudah sangat cepat sejak awal. Jadi penting untuk bekerja dengan baik sejak hari Jumat dan membangun performa akhir pekan selangkah demi selangkah, ungkapnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan momentum yang sama, tetap konsisten, dan terus belajar bersama tim. Kami bekerja dengan sangat baik dan saya merasa siap untuk bertarung lagi akhir pekan ini, tukas Veda. Ambisi besar dibawa oleh Veda Ega Pratama dalam menghadapi seri berikutnya di ajang Moto3 2026 ini. Untuk seri berikutnya, ajang Moto3 akan kembali ke Spanyol namun sirkuit yang akan jadi tempat balapan adalah Catalunya. Performa yang konsisten tentu diharapkan bisa kembali ditampilkan oleh Veda Ega Pratama di balapan kali ini. Pembalap berusia 17 tahun tersebut kini menempati peringkat yang semakin kompetitif di barisan depan kelas ringan Grand Prix. Veda mengantongi modal kuat setelah berhasil finish di posisi ke-6 pada GP Spanyol. Catatan impresif tersebut kemudian berlanjut di Le Mans, Prancis, di mana ia sukses mengamankan posisi keempat saat menjalani balapan dalam kondisi lintasan basah. Dengan adanya peningkatan dan konsistensinya yang terus dijaga, tentu jadi modal untuk menghadapi balapan di sirkuit Catalunya ini. Veda Ega pun mengungkap punya motivasi tambahan dan kepercayaan diri yang meningkat tentunya. Setelah Le Mans, saya merasa sangat termotivasi dan percaya diri.
kata Veda dalam rilis resmi Honda Tim Asia. Ia pun sudah membuktikan kapasitas tim dalam mengembangkan motor yang kompetitif di berbagai situasi. Ia merasa optimis mampu bersaing dengan pembalap papan atas lainnya. Jorge Lorenzo tidak tanggung-tanggung dalam menyampaikan penyebab Marc Marquez kepayahan di MotoGP 2026. Selain lengannya masih bermasalah, ia menyebut motor Ducati Desmosedici EP26 mirip dengan traktor. Marquez masih belum meraih kemenangan dari 4 seri awal di MotoGP 2026. Bahkan, sang juara dunia bertahan juga gagal naik podium dalam kurun waktu tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Marquez mengakui tubuhnya belum 100% bugar. Ia memang terkena cedera di bahu kanannya pada akhir musim MotoGP 2025 imbas kecelakaan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. Lorenzo memiliki pendapat berbeda. Ia melihat mantan rekan setimnya di Repsol Honda itu kehilangan kecepatan karena masalah di lengan kanannya sehingga tak bisa mendorong motor. Hingga batasnya, lengannya, yang bermasalah, dia tidak memiliki kekuatan fisik untuk mendorong motornya hingga batasnya ketika mengerem atau memasuki tikungan seperti biasanya, papar Lorenzo. Dia tidak mau berbicara tentang itu. Secara teknis, dia masih superior bahkan di kondisi-kondisi seperti ini, imbuh pria asal Spanyol itu. Lebih lanjut, Lorenzo menuturkan, motor Ducati juga memiliki masalah lainnya. Di saat Aprilia Racing bisa melaju lebih cepat 0,2 detik, pabrikan asal Borgo Panigale itu malah tertinggal jauh. Bahkan, Desmosedici GP26 disebutnya bak traktor. Aprilia akan mendominasi dalam 80 atau 90% track di MotoGP 2026 karena mereka telah meningkatkan motornya hingga 0,2 detik dibandingkan tahun lalu. Sementara Ducati tidak begitu, urai Lorenzo. Jika Ducati lebih cepat 0,1 detik, Aprilia lebih cepat 0,3 detik. Aprilia melompat 3 langkah ke depan, Ducati hanya 1. Saya melihat motor Aprilia itu di tikungan, di lurusan, motor itu mengerikan, puji Porfuera. Motor itu, RSGP, menempel di trek dan melaju seperti mini bike, sementara Ducati terlihat seperti sebuah traktor, cibir Lorenzo. Di sisi lain, Marc Marquez diragukan kembali ke Honda setelah tampil impresif dan menemukan kembali performa terbaiknya bersama Ducati. Keraguan itu disampaikan Santi Hernandez, mantan kepala kru Honda yang pernah mendampingi Marc Marquez meraih puncak kejayaan di MotoGP. Dia melihat situasi saat ini sangat berbeda dibanding masa lalu. Marc Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim 2023 setelah mengalami periode sulit. Pembalap berusia 33 tahun itu kemudian bangkit bersama Ducati dan kembali menjadi penantang serius di lintasan. Santi Hernandez menjadi sosok penting di balik kesuksesan Marquez saat masih di Honda. Kolaborasi keduanya menghasilkan 6 gelar MotoGP, menjadikan Marquez salah satu pembalap tersukses di era modern. Sementara itu, KTM terpaksa memanggil mantan pembalapnya, Jonas Folguer, untuk menggantikan Maverick Vinales yang cedera di MotoGP Prancis. Meskipun pembalap Spanyol itu termasuk dalam daftar pembalap uji mereka. Foto-foto Maverick Vinales yang diunggah di media sosialnya pada Minggu sore, yang memperlihatkan ekspresi sedihnya, telah mengisyaratkan kabar buruk terkait kemunculannya kembali akhir pekan ini di Grand Prix MotoGP Prancis. Setelah menjalani operasi pada awal April untuk mengangkat skrup yang menahan bahu kirinya, yang telah cedera sejak Juli tahun lalu. Tujuan awal pembalap Tech 3 itu adalah untuk kembali balapan di Grand Prix Spanyol pada 26 April, dan setelah gagal melakukannya, Maverick memfokuskan semua upayanya untuk kembali mengendarai motor di Le Mans, balapan kandang timnya. Namun, Vinales mengunjungi Red Bull Atlete Performance Center, APC, minggu lalu, di mana ia disarankan untuk beristirahat dan menunggu sedikit lebih lama. Sekarang, pembalap Spanyol itu diperkirakan dapat kembali untuk Grand Prix kandangnya di Barcelona pada 17 Mei. Menurut peraturan,